Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengukur. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang mengukur. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong untuk mengukur panjang. Kemudian mempelajari tentang bagaimana mengukur dengan menggunakan raca Auhaus untuk mengukur massa. Kemudian bagaimana cara mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch, dan bagaimana cara mengukur dengan menggunakan termometer untuk besaran suhu. Namun sebelumnya, anak-anak, saya ingatkan sebelum belajar kamu untuk berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari ini betul-betul mendapatkan barokah dan bermanfaat baik pada dirimu maupun orang lain. Kemudian saya ingatkan berikutnya, jangan lupa untuk selalu absen ya. Absen harus diisi ya. Baik anak-anak, untuk bagaimana cara kita menggunakan alat ukur dan bagaimana cara kita mengkalibrasi dan bagaimana cara membaca skalanya, mari kita ikuti video pembelajaran berikut. Silakan. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah kemudian kalau sudah, kita tinggal lepas. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah kedalaman seperti ini, dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong, nah seperti ini. Nah maka akan terukur. Oke teman-teman, jelas ya. Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah kita menggunakan skala yang bawah saja supaya, karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah, sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana. Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih, 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah di sini teman-teman, ini lihat nih, jelas ya teman-teman ya. Nih ini nilainya 65,
ya kan? Ini 6, 6,5, 7, yang kita pilih 65, maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman? Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa nih? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya, maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Kita akan belajar membaca neraca Ohaus 4 lengan. Perhatikan ada neraca 4 lengan. Kenapa 4 lengan? Disebut 4 lengan karena dia memiliki lengannya 4 memang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang pertama harus kita perhatikan sebelum melakukan percobaan adalah lihat skala 0 paling ujung. Skala 0 paling ujung ya, agak saya perbesar ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini perhatikan sini. Di sini ada panahnya. Ini ada panah ya. Nah, ini ada panah. Panah ini kalau neraca dalam keadaan seimbang berarti dia berada di skala 0 ini. Nah, ini menunjukkan kalau dia di sini segaris berarti dia seimbang. Perhatikan di sini. Nah, timbangan ini sudah segaris atau belum? Belum, berarti kita perlu atur. Bagian mana yang kita gunakan untuk mengatur? Nah, perhatikan sini. Nah, bagian yang digunakan untuk mengatur adalah bagian ini. Ini bisa diputar-putar ya, dengan cara ya diputar kemudian dilihat sebelah kanannya sudah segaris atau belum ya. Kita coba atur dulu. Nah, ini ya. Ya, oke. Sudah pas ya, teman-teman. Nah, kemudian benda yang mau kita timbang, kita naruhnya di sini. Nah, begitu. Kita taruhnya di sini. Oke, saya perbesar dulu gambarnya. Nah, begini. Yang pertama kita lakukan adalah menggeser lengan yang terbesar dulu. Di sini ada 0, 100, 200. Kita geser yang terbesar dulu. Nah, kalau dia belum bergerak turun berarti masih kita lanjutkan. Nah, kalau dia mentok berarti kita kembalikan. Nah, begini. Selanjutnya yang kedua, yang neraca yang kedua ini kita geser. Mentok berarti kita balik. Selanjutnya yang ketiga. Nah, selanjutnya yang terakhir ini. Oke, yang terakhir ya. Jangan sampai gerak-gerak yang mau ditimbang. Nah, dilihat skala yang tadi 0 tadi. Yang di sini ya, yang di sebelah sini. Nah, lihat. Kalau dia sudah segaris, lihat. Kalau dia sudah segaris di sini, berarti baru kita baca skalanya. Baru kita baca skalanya. Dilihat mulai yang terbesar. Di sini satuannya adalah dalam gram semua. 100, kita tuliskan 100. Kita tulis 100 sini. 100.
Dilihat skala yang kedua, di sini nilainya 80, di sini nilainya 4, di sini nilainya 0,65. Nah, jadi 100 kita tuliskan tadi ya. Ini 100, 80, kemudian 4, kemudian yang di bawahnya 0,65. Nah, kita susun ke bawah gini. 5, ini 6, ini 4, ini 8, ini 1. Nah, jadi ketemunya 184,65 gram. Perhatikan satuannya ya teman-teman ya. Oke, begitu mudah untuk membaca neraca ini. Teman-teman, kita akan belajar membaca stopwatch ya. Teman-teman mungkin di rumah biasa menggunakan stopwatch yang digital. Nah, aplikasi seperti ini ya di handphone kalian mungkin bisa langsung jalan. Nah, kita mulai seperti ini. Kalau di sini yang akan kita lihat adalah manual yang seperti ini ya. Oke, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat cara membaca secara skalanya. Kita lihat skalanya. Di sini ada dua skala teman-teman, ini dengan skala yang besar. Kalau jarum panjang ini berputar, perhatikan ini berputar ini, satu putaran sama dengan 1 menit. Jadi di sini kalau setelah satu putaran, dia di sini akan menunjukkan angka 1 di sini. Nah, nanti teman-teman lihat nih, sekali berputar. Nah, kemudian di sini ini 1 menit ya, ini 1 menit, ini 2 menit, ini 3 menit, ini 4 menit, 5 menit. Jadi kalau satu putaran ini waktunya adalah 30 menit. Nah, dilihat nih teman-teman, yang panjang ini sudah sampai di sini. Nah, di sini berarti dia sudah jalan selama 1 menit. Begitu ya teman-teman ya, kira-kira bisa. Oke, sekarang kita lihat nih. Saya akan tunjukkan cara membacanya. Ya, cara menggunakannya kita pencet sekali gini, tek gini, maka dia akan jalan. Cara menghentikannya kita stop sekali, tek, maka dia akan berhenti. Kemudian untuk mereset ulang kita tekan sekali lagi. Nah, dia akan kembali ke 0. Nah, kita lihat ya teman-teman, perhatikan. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti dia sudah jalan selama 5 detik. Perhatikan teman-teman skala ini. Ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Nah, berarti kalau seperti ini adalah 5 detik. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kalau seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman. Skala yang kecil. Ya, teman-teman bisa lihat ya, lebih dekat lagi. Skala kecil ini menunjukkan angka 0,21 skalanya teman-teman ya. Perhatikan ini teman-teman, ini ada 0 di sini. Kalau saya urutkan di sini ya, dari awal aja ya teman-teman ya. Oke, misalnya seperti ini 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Ini 1,2, 1,4 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya angkanya seperti ini, perhatikan ya. Saya jalankan dulu. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Lebih dekat lagi ya. Oke. Nah, kalau seperti ini berapa nilai stopwatch yang ditunjukkan adalah 5,4 detik ya. Di sana adalah 5,4 detik. Nah, begini. Saya perhatikan, saya dekatkan lagi teman-teman. Ini ya. Nah, kenapa? Di sini menunjukkan angka 5. Nah, ini 5. Terus ini 5,2, ini 5,4. Nah, begitu. Oke, teman-teman. Jelas ya?
Nah, sekarang satu lagi teman-teman, perhatikan di sini. Nah, begini. Berapa nilai stopwatch ini? Ini adalah 1, 2, tetapi 3 detik saja belum nyampe. Maka di sana adalah nilainya adalah 2 detik, ya, 2 detik. 2 menit. Nah, 2 menit. Kemudian di sini dilihat nih teman-teman, ini 45, 46, 47. Jadi nilainya adalah 2 menit 47 detik. Oke, teman-teman bisa perhatikan lagi ya. Saya ulangi, di sini adalah 1, 2. Jadi 2 menit, lebihnya adalah dilihat yang jarum panjang 45, 46, 47. Maka 2 menit 47 detik. Begitu. Oke teman-teman, sukses buat kalian semua. Hitam situ. Nah ini nih hitam. Nah, untuk cara menggunakannya adalah kita harus kipat itu menggoyang-goyangkan sampai kita kipat gini ya. Kipat gini. Aduh. Wah, ini terlalu ke bawah saya nih. Malu, di sana banyak mainan anak-anak. Kita perhatikan itu sampai mendekati 0. Oh, nggak kelihatan ya. Jadi ada garis di sini. Sebenarnya garisnya sampai sini nih. Garis air aksanya ini dia nih. Garis air aksanya kalau di kamera, nah itu dia. Garis air aksanya adalah yang hitam itu. Itu yang kita perhatikan. Nanti ketika kita gunakan, maka garis hitam itu akan semakin ke atas. Biasanya normalnya tubuh manusia itu di 35,5, 35, sekian gitu ya. Nah ini saya juga sayang sekali kenapa dia memberikannya di angka 35. Seharusnya kalau di bawah ini masih normal. Nah di atas 37 ini sudah tidak normal. Ada indikatornya ya. Di atas 37 tidak normal. Kita lihat dia mengecek kondisi ruangan. Kondisi ruangan di sini masih di bawah 35. Oke, kipat lagi. Setelah kipat kita cek lagi. Harus turun ya. Harus turun. Air aksanya ini banyak ini soalnya. Yang keras nggak apa-apa. Yang penting jangan dipentokin atau mentok opo gitu, jangan ya. Oke, nah ini semakin mengecil ya. Nah sekarang, Kak, pegangin Kak. Bapak mau praktekin Kak, awas Kak, jangan tutupin kameranya Kak. Oke, saya akan masukkan ke ketek ya. Ini jadi bisa di mute gini atau dimasukin ke ketek. Jadi kita tunggu beberapa saat. Jadi sambil nunggu daripada kalian bosen, mending saya pause Kak, di pause Kak, tanda kedua. Oke. Ini sudah saya lepas. Ini angkanya 36,2. Oke Kak, kakak kelihatan nggak Kak? Angkanya kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan hitam-hitamnya? Enggak. Kelihatan nggak? Kelihatan. 36,2 ya? Iya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi kita lihat di sini ya. Ada 36,2. Jadi warnanya hitam. Demikianlah anak-anak, apa yang sudah kita pelajari dan apa yang kita perhatikan, bagaimana cara mengukur dengan menggunakan alat ukur sesuai dengan besaran yang kita ukur. Nah, untuk itu hal-hal yang masih belum paham kita diskusikan dalam kelas WA ya. Nah, demikian pertemuan kita pagi hari ini. Selanjutnya buka kelas WA dan kita berdiskusi di sana. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.